وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat inayah Allah Subhanahu wa taala, atas taufiknya dan hidayahnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Dan insyaallah mulai hari ini seperti yang telah dijadwalkan oleh takmir Masjid Ibnu Sina, mulai hari ini kita akan membahas mengenai di setiap hari Selasa habis asar kita akan membahas mengenai tazkiyatun nufus. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita, bagaimana kita menata jiwa kita, bagaimana kemudian kita meluruskan akhlak kita, bagaimana kemudian kita membersihkan hati kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang diminta oleh panitia, bahwa panitia meminta membahas mengenai tazkiyatun nufus menurut ulama ahlu sunnah. Dan kemudian saya pikir kemudian untuk memakai kitab tazkiyatun nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama salaf. Jadi tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, wa tarbiyatuha, dan juga mentarbiyahnya, bagaimana cara mentarbiyah sebuah jiwa. Kama yuqarriruhu ulama salaf, seperti yang telah ditetapkan oleh para ulama salaf. Dan pada hakikatnya kitab ini adalah sebuah ringkasan yang diringkas oleh Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala, yang beliau meringkasnya dari perut kitabnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala, dari perut kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dari perut kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tiga ulama salaf, tiga ulama ahlu sunnah yang kemudian mereka memiliki kekhususan ketika mereka berbicara mengenai hati, masalah hati, bagaimana mentarbiyah sebuah hati, bagaimana kemudian menata sebuah hati. Sebelum kita masuk pembahasan, ada baiknya kita kemudian sedikit mengingat, sedikit membahas mengenai tujuan kita. Sebenarnya apa sih tujuan kita? Apa sih pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus? Apakah mempelajari tazkiyatun nufus penting atau tidak? Tujuannya apa? Atau jangan-jangan kita belajar ini hanya sekedar belajar dan belajar saja tanpa kemudian tahu tujuannya? Ada banyak sekali manfaat ketika kita mempelajari sebuah tazkiyatun nufus. Ada kemudian banyak alasan yang bisa kita kemukakan kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus, kenapa kita mempelajari bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita. Ada banyak sekali alasan. Dan insyaallah kita akan kupas sedikit demi sedikit pada kesempatan hari ini. Alasan pertama adalah kenapa kita mempelajari bagaimana caranya kita mentarbiyah jiwa kita.
Kenapa kita mentarbiyah jiwa kita? Kenapa kita mensucikan jiwa kita? Kenapa kita meluruskan akhlak kita? Sebab pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita, Allah telah memerintahkan kita untuk mentarbiyah jiwa kita. Allah telah memerintahkan kita untuk mensucikan jiwa kita, untuk meluruskan akhlak kita. Dan selain itu, pensucian jiwa merupakan salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Selain itu bahwa pensucian jiwa dikedepankan daripada pembelajaran terhadap Alkitab dan Sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya satu. Dalam surah Al-Jumu'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum." Allah Subhanahu wa taala huwa alladzi wallahu alladzi la ilaha illa huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang telah mengutus seorang rasul dari golongan ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, dari kaum yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, kaum yang kemudian mereka terjebak dalam sebuah kejahiliyah, terjebak dalam sebuah jahiliyah. Dan Allah telah mengutus rasul dari golongan mereka sendiri. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Dengan beberapa misi. Misi yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka, kepada kaum yang diutus, kepada kaum yang kemudian diutus rasul kepada mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang sifatnya kauniyah, untuk mengingatkan atas penciptaan langit dan bumi, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ayat syar'iyyah, membacakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, dan untuk mentazkiyah di jiwa mereka, untuk mentarbiyah hati mereka, untuk meluruskan akhlak mereka. Wa yuzakkihim, yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan untuk mengajarkan kepada manusia. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka al-kitab, Al-Quranul Karim, wal hikmata, dan hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah. Kalau hikmah disebut Al-Quranul Karim, jika hikmah digantungkan dengan Alkitab, para ulama mengatakan hikmah di sini adalah as-sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan mereka sebelumnya dalam sebuah kesesatan yang nyata. Jadi dalam ayat ini ada 3 misi. Dari sekian banyak misi yang diemban oleh Rasulullah SAW ketika diturunkan oleh Allah di tengah masyarakat. Misi yang kedua, syahidnya ada dalam misi yang kedua. Wa yuzakkihim, untuk mentazkiyah jiwa-jiwa mereka, untuk kemudian mensucikan hati mereka, untuk meluruskan akhlak mereka. Baru setelah itu disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Setelah itu baru disebutkan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan hikmah. Dalam ayat ini ada sebuah kaidah. Sebuah kaidah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dalam kitabnya maupun
ketika Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu dalam sunnahnya, sesuatu yang disebutkan yang paling awal adalah sesuatu yang memiliki keutamaan lebih. Di sini at-tazkiyatun nufus disebutkan dalam urutan yang kedua. Sebelum akhirnya disebutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus dikedepankan sebelum ta'lim, sebelum kita mengajarkan pada seseorang mengenai Alkitab dan Sunnah. Tazkiyatun nufus dikedepankan sebelum kita mengajarkan pada seorang al-halal wal haram, sebelum kita mengajarkan al-haq dan al-batil, sebelum kita mengajarkan yang benar dan salah, kita luruskan hatinya, kita tuntah hatinya. Dan dalam ayat ini terdapat sebuah beberapa misi yang diemban oleh Rasulullah, yaitu bagaimana Rasulullah diutus untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa hamba, mensucikan jiwa umat Islam, mensucikan jiwa para pengikutnya. Dan dalam ayat ini terdapat sebuah kandungan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus memerintahkan pada kita untuk kemudian mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Jadi jelas bahwa tazkiyatun nufus dikedepankan dibandingkan pengajaran terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Kalau kita kembali kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah ada dua fase yang dilewatinya. Yang pertama adalah Ahdul Makki. Ya tidak? Ahdul Makki berapa tahun Rasulullah berdakwah di Ahdul Makki? Ketika di Mekah. Berapa tahun? Berapa? 10 atau 13? 13 tahun. Setelah itu ada Ahdul Madani. Itu ketika Rasulullah berdakwah ketika sudah setelah berlangsungnya sebuah hijrah. Hanya 10 tahun. Jika kita kembali ke sirah Rasul, bagaimana Rasulullah berdakwah fi Ahdil Makki, bahwa materi yang beliau dakwahkan pada umatnya sebagai besar materi tauhid. Bagaimana seorang kemudian meluruskan akidahnya, membebaskan akidahnya dari belenggu kesyirikan, dari belenggu khurafat, tahayul, dan dari belenggu sebuah hal-hal yang membatalkan keimanan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW di Ahdul Makki, di awal dakwahnya Rasulullah SAW memiliki ihtimam, perhatian yang khusus terhadap tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa para sahabat yang baru masuk Islam, meneguhkan jiwa mereka supaya mereka teguh di atas keimanan mereka di tengah terpaan dari kaum musyrikin, di tengah halangan dari kaum musyrikin. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Ahdul Makki memulai dakwahnya dengan menjelaskan kenikmatan surga, menjelaskan dahsyatnya neraka, dahsyatnya hari kiamat, dengan tujuan apa? Supaya hati-hati para sahabat pada waktu itu bersih, bahwa ketika mereka menghadapi tantangan dalam berdakwah, sungguh tantangan yang mereka hadapi, cobaan yang mereka hadapi tidak pernah sia-sia. Mereka mendapatkan sebuah janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Jadi jelas bahwa tazkiyatun nufus adalah suatu hal yang sangat penting yang kemudian sepatutnya kita mempelajarinya ketika kita mempelajari ilmu syariah. Karena ketika hati kita telah suci, hati kita telah lurus, hati kita telah dibersihkan dari kotoran-kotoran yang mengotori hati kita, maka dengan mudah ketika Allah Subhanahu wa taala menurut, ketika kita mendengarkan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mudah kita akan menerimanya.
Ketika kita mendengarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dan hati kita bersih, hati kita lurus, akhlak kita sudah lurus, tidak menyimpang, maka dengan mudah kita akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak kemudian kita bertanya-tanya lagi, apa mungkin Rasulullah memerintahkan kita berbuat ini dan itu? Apakah mungkin hal tersebut masih relevan di zaman sekarang ini? Pertanyaan itu tidak akan pernah muncul. Jika kemudian hati kita telah suci, hati kita telah berhasil kita bersihkan, hati kita telah kita tata dengan baik, hati kita telah kita tarbiyah. Contoh yang paling mudah adalah ketika dalam kisah banyak kisah di kalangan para sahabat yang menunjukkan bersihnya hati mereka sehingga dengan mudah mereka menerima apa yang telah datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah hadis Ma'qil bin Yasar, seorang sahabat jalil. Ma'qil bin Yasar memiliki seorang saudara wanita. Saudara wanitanya tadi dinikahi oleh seorang pria. Kemudian setelah menikah beberapa tahun, saudara wanita tadi dicerai oleh suaminya. Setelah dicerai, wanita kan ada masa iddahnya, yaitu 3 kali masa suci. Setelah dicerai oleh suaminya, Abu Baddah, kemudian tidak rujuk kembali suaminya tadi, dan baru rujuk setelah masa iddahnya selesai. Artinya apa? Setelah masa iddah selesai, kalau mau rujuk harus diapain? Apakah langsung rujuk begitu saja? Tidak. Harus ada khitbah baru, harus ada akad baru, ada wali bagi wanita, ada mahar, ada pengantin pria dan ada pengantin wanita. Jadi harus diulangi nikahnya. Begitu suaminya datang kepada Ma'qil bin Yasar untuk mengkhitbah ukhtinya, mengkhitbah saudara wanitanya, dia mengatakan, wallahi la tarji ilaiha abada, bahwa engkau tidak akan pernah bisa kembali kepadanya selama-lamanya. Kemudian pada saat itu langsung turun sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhun an yankihna azwajahunna idza taradawna bainahunna bil ma'ruf. Jadi idza talaqtumun nisaa, jika engkau mencerai seorang wanita, fabalagna ajalahun, dan telah habis masa iddahnya, fala ta'dhuluhun, janganlah para wali tersebut menghalang-halangi bagi suaminya yang telah mencerainya tadi dan telah habis masa iddahnya untuk kembali pada istrinya. Dan begitu juga ketika turun ayat tersebut, Rasulullah SAW memanggil Ma'qil bin Yasar dan membacakan ayat ini. Ma'qil bin Yasar sebelum turun ayat ini, dia memiliki hamiyah, dia merasa tersinggung harga dirinya, terinjak-injak harga dirinya. Bagaimana mungkin saudara wanitanya yang sangat dicintai dicerai oleh suaminya dan baru dirujuk, baru dimurajaah setelah berakhirnya masa iddah. Merasa tersinggung hatinya sampai dia bersumpah atas nama Allah bahwa suaminya tidak akan pernah bisa kembali pada saudara wanitanya. Ketika turun ayat ini dan kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah membacakan ayat ini, apa yang dikatakan oleh Ma'qil? Sebuah kalimat yang menunjukkan atas keimanannya, keimanan Ma'qil bin Yasar atau keimanan para sahabat secara umum. Bagaimana mereka tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika Ma'qil mengatakan sam'an li rabbi wa ta'atan, bahwa saya mendengar apa yang disampaikan oleh Rabbku dan saya taat.
dan saya taat akan apa yang telah datang dari Rabbku. Jadi sebuah mukif, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang yang merasa terinjak harga dirinya ketika datang perintah Allah dan Rasulullah langsung kemudian menjalankannya tanpa pikir panjang. Hal tersebut tidaklah tidak karena atas dasar hati mereka yang telah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW. Hati mereka yang telah ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, yang telah disucikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengannya hati ini dengan mudah menerima perintah Allah dan perintah Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan sebuah perkara. Hati ini dengan mudah tunduk pada syariatnya. Hati ini mudah untuk kemudian tunduk pada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, pentingnya pencucian jiwa. Pentingnya pencucian jiwa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Rasulnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama yang menunjukkan atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, ayat apa? Surat apa kira-kira? Iqra atau Al-Mudaththir? Al-Mudaththir. Iqra adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terantara Jibril alaihi wasallam, yang ketika turunkan di Gua Hira menunjukkan, menandakan bahwa itu awal dari kenabian. Dan beberapa waktu kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat surat Al-Mudaththir yang menunjukkan atas kerasulan Rasulullah SAW, kewajiban untuk menyampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah, wa thiyabaka fatahhir, dan ini syahidnya, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah pakaianmu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam risalah Amradil Qulub menukilkan sebuah, Ibnu Qayyim berpendapat mengatakan bahwa jumhurul mufassirin ketika mentafsirkan ayat ini, wa thiyabaka fatahhir, ay wa qalbuka fatahhir, jadi sucikanlah hatimu. Jadi inilah sebuah perintah dari Allah bagi Rasulnya untuk mensucikan hatinya sebelum menyampaikan risalah pada orang lain. Mensucikan hatinya supaya Rasulullah SAW mensucikan hatinya. Jadi pensucian jiwa, pensucian hati berada di depan. Artinya dikedepankan dibandingkan hal-hal yang lain dalam syariat ini. Dan kemudian berbeda dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keimanan pada dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan keimanan pada diri seorang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mensucikan hatinya. Karena sucinya hati seorang adalah sebuah hidayah, sebuah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang disucikan hatinya menunjukkan bahwa orang tersebut tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hidayah, sebuah petunjuk, sebuah taufik. Dalam sebuah ayat surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan sebuah kisah yang panjang. Itu kisah orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, yang kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan, ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat tersebut, lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan hatinya. Mereka orang-orang kafir, mereka orang munafik adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disucikan hatinya.
Jadi barang siapa yang mensucikan hatinya, barang siapa yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk mensucikan hatinya, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk menemukan wasilah, untuk menemukan jalan-jalan yang dengannya kemudian dia bisa mensucikan hatinya, maka sungguhnya itu sebuah pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi dirinya. Itu yang pertama. Kenapa secara umum? Kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus? Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentazkiyah jiwa kita, mensucikan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tazkiyatun nufus sebagai muhimmatul risalatun nubuwah, sebagai salah satu misi dari utusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tazkiyatun nufus dikedepankan, didahulukan daripada mempelajari Alkitab dan Sunnah. Sebab pertama. Sebab kedua, kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus? Bahwa sesungguhnya hati kita adalah sebab kedua. Hati kita diibaratkan sebuah al-mukhattib, sebuah perencana, seorang perencana. Hati kita diibaratkan seorang qaid, seorang panglima. Hati kita diibaratkan seorang raja. Artinya apa? Jika hati kita diibaratkan seorang qaid, seorang panglima, hati kita diibaratkan seorang al-malik, seorang pemimpin, seorang raja. Jika hati kita diibaratkan seorang al-mukhattib, seorang perencana, maka anggota badan kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita adalah pasukan-pasukan anak buah dari hati. Hati kita adalah segalanya, ya ikhwah. Hati kita adalah segalanya. Dan amal dan anggota badan kita adalah hanya sebagai pembantunya saja. Sebagai contoh misalnya, ketika kita tidak menyukai seseorang, mungkin enggak kita tidak mensukai seseorang? Mungkin enggak seorang muslim tidak mensukai seseorang? Mungkin, ya tidak. Itu sesuatu yang sangat wajar. Saya tidak suka pada fulan, saya tidak suka pada alan, itu yang sangat wajar. Ketika kita tidak mensukai, tidak suka pada seseorang, karena sifatnya, karena karakternya, karena dia jauh dari perintah Allah dan sebagainya, kira-kira mata kita gimana? Mata kita kira-kira memberikan sebuah sinyal tidak? Dia memberikan sebuah sinyal. Gimana sinyalnya? Memberikan sebuah pandangan yang sini, dia tidak. Mulut kita memberikan sebuah sinyal atau tidak? Iya. Dengan gimana? Terkadang mencibirnya, terkadang wa'iyadzubillah mencelanya, terkadang kemudian memfitnahnya wa'iyadzubillah. Kemudian tangan kita memberikan sinyal atau tidak? Terkadang memberikan sinyal dengan berbuat usil pada dirinya, dan kemudian memukulnya terkadang di setelah waktu ketika dia mendapatkan kesempatan wa'iyadzubillah. Maka kaki kita memberikan sinyal atau tidak? Kaki kita juga memberikan sinyal. Ketika tangan ini memukulnya, kaki kita juga menendangnya. Wa'iyadzubillah. Jadi hati itu menunjukkan, mencerminkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita adalah cerminan dari hati kita. Tapi sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan sesuatu yang lurus, sesuatu yang bening, sesuatu yang putih, sesuatu yang positif, kira-kira tercermin dari amal perbuatan kita tidak? Iya. Mata kita akan menunjukkan sebuah semangat, sebuah sesuatu yang positif. Mulut kita akan mengucapkan sesuatu yang baik. Telinga kita akan mendengarkan sesuatu yang baik. Tangan kita akan bergerak untuk menjalankan sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya.
Kaki kita akan melangkah pada sesuatu yang diridai oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua itu cermin dari apa ya ikhwah? Cerminan dari hati. Semua cermin dari hati. Jika kita ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, bercerminlah dari amal perbuatannya. Kita bisa lihat dari sikap dia. Jika sikap dia adalah sikap yang positif, maka hatinya adalah hati yang positif. Tapi sebaliknya, jika sikap dia adalah sikap yang negatif, yang merugikan orang lain, yang melanggar syariat Allah dan Rasul-Nya, maka ketahuilah bahwa hatinya tidak jauh dari apa yang diperbuat oleh dari amal jawarihnya. Hatinya tidak akan pernah jauh dari apa yang diperbuat oleh kakinya, oleh tangannya. Hal tersebut wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir, seorang sahabat jalil. Nu'man bin Bashir pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sungguhnya di dalam jasad ada sebuah mudghah. Mudghah itu apa ya, ikhwah? Mudghah itu adalah gumpalan darah. Karena katanya yang namanya hati tersusun dari pada hakikatnya adalah gumpalan darah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Bahwa di dalam jasad kita ada sebuah mudghah. Ada sebuah gumpalan darah. Idza salahat salaha al-jasadu kulluh. Jika mudghah tadi, jika gumpalan darah tadi salahat, jika benar gumpalan darah tadi, jika gumpalan darah tadi sehat, maka salaha al-jasadu kulluh, maka semua jasad kita akan benar. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Akan tetapi sebaliknya, jika gumpalan darah tadi fasad, telah rusak, maka fasada al-jasadu kulluh, maka semua anggota badan kita akan fasad, akan rusak. Ala wahiyal qalb. Dan sungguhnya gumpalan darah tadi adalah al-qalb, adalah hati kita. Hati yang harusnya kita tarbiyah, hati yang kita memiliki kewajiban atasnya untuk mendidiknya, untuk mentazkiyah, untuk mensucikannya, untuk membeningkannya, untuk meluruskannya. Oleh sebab itu, inilah sebab kedua kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus. Karena hati kita adalah inti dari kehidupan manusia. Jika hati kita rusak, maka seluruh amal perbuatan kita akan rusak. Jika hati kita benar, maka seluruh amal perbuatan kita akan benar. Karena hati manusia adalah inti dari kehidupannya. Itu sebab kedua. Kenapa mengenai pentingnya kita mempelajari tazkiyatun nufus. Sebab ketiga, kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus? Karena pada zaman sekarang, atau bahkan atau sejak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang, banyak manusia yang ghaflah. Banyak manusia yang lalai akan hatinya. Selama ini kita disibukkan dengan aktivitas kita, baik aktivitas yang sifatnya duniawiyah maupun aktivitas kita yang sifatnya ukhrawiyah. Bagi barang siapa yang disibukkan dengan aktivitas ukhrawiyah, dengan berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu, dengan mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain, terkadang kita merasa ghaflah, kita merasa lalai. Saking sibuknya kita menuntut ilmu, saking sibuknya kita berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, saking sibuknya kita mengajarkan ilmu kita miliki pada orang lain, saking sabarnya kita mengajak orang lain bersabar jalan Allah, terkadang kita lalai memperhatikan jiwa kita.
Lalu untuk memperhatikan hati kita. Apakah hati kita masih sehat atau sudah sakit? Apakah hati kita terbebas dari penyakit atau apakah hati kita sudah tercampuri oleh penyakit-penyakit hati? Dan jika hati kita tercampuri oleh penyakit hati, apakah kita sempat untuk mencari obatnya? Itu sebab ketiga. Banyak di antara kita yang ghaflah, yang lalai untuk memperhatikan jiwa kita, untuk memperhatikan hati kita. Oleh sebab itu majlis ini atau majlis yang berbicara mengenai tazkiyatun nufus, tarbiyatun nufus, majlis yang berbicara masalah akhlak, tujuannya adalah mengingatkan jiwa kita. Tidak hanya yang namanya pembicara mengingatkan yang diajak berbicara, tidak. Akan tetapi yang berbicara mengingatkan dirinya sendiri mengenai hatinya. Kurang berapa menit? Kurang berapa menit lagi? InsyaAllah cukup. Pembukaan aja sebenarnya. Jadi kesempatan ini kita ada untuk kita pembukaan aja, pemanasan. Sebab ketiga tadi, karena banyak di antara kita yang ghaflah, yang lalai. Misalnya kita sibuk selama ini belajar nahwu dari muyassar, selesai muyassar belajar apa biasanya? Mukhtarah. Selesai belajar mukhtarah belajar apa? Mulahah. Selesai belajar mulahah belajar apa? Qatrul Najah misalnya, atau belajar alfiyah misalnya. Disibukkan misalnya selama ini kalian belajar nahwu misalnya. Terkadang kalian lupa untuk memperhatikan jiwa kalian, hati kalian. Misalnya di antara kalian belajar fikih, dari yang datang sampai yang lanjutan. Terkadang kita lupa untuk memperhatikan jiwa kita. Terkadang kita lupa memperhatikan jiwa kita. Oleh sebab itu majlis ini, majlis yang berbicara masalah akhlak, tazkiyatun nufus, untuk mengingatkan jiwa-jiwa kita. Untuk kita bercermin di dalamnya, apakah jiwa kita masih selamat atau tidak. Itu yang ketiga. Sebab yang keempat adalah bahwa sesungguhnya ketika seseorang, sebab yang keempat, seseorang ketika dia lalai, sebab yang keempat masih terkait dengan sebab yang ketiga. Ketika seseorang lalai memperhatikan hatinya, secara dia langsung suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika seorang lalai memperhatikan hatinya, akan muncul kemudian di suatu hari nanti, di kemudian hari nanti akan muncul sebuah permasalahan yang disebabkan karena kelalaiannya untuk memperhatikan hatinya. Kalau kita perhatikan ikhtilaf, perbedaan pendapat, ketika kita memperhatikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah PR bagi kita terpecah belah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah terpecah belah. Di mana pun kita menginjakkan kaki kita, di situ kita mendapati bahwa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Islamiyah terpecah belah. Di Indonesia kita mendapati dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Islamiyah terpecah belah. Di Yemen kita mendapati dakwah Ahlussunnah wal Jamaah terpecah belah. Bahkan di Biladul Haram kita mendapati dakwah Ahlussunnah wal Jamaah juga terpecah belah. Kenapa? Banyak sebabnya. Salah satunya adalah kita perlu memperhatikan mengenai tarbiyatun nufus. Kita perlu memperhatikan mengenai hati-hati kita. Selama ini kita tidak merasa bahwa hati kita terlibat di sebuah penyakit hasad, penyakit ghil, penyakit kemudian al-kibr, penyakit al-ihtiqar, penyakit dakwah khawat,
bahkan penyakit syirik, waliyadzubillah, penyakit riya, penyakit bid'ah dan sebagainya. Kita terkadang tidak merasakannya karena kita disibukkan dengan aktivitas kita. Kita disibukkan dengan ilmu misalnya, tapi terkadang karena sibuknya kita dengan ilmu tidak memperhatikan hati kita, hasad itu masuk dalam jiwa kita. Apakah mungkin hasad masuk dalam jiwa seorang penuntut ilmu? Mungkin tidak. Apakah mungkin seorang ulama dimasukin sebuah hasad? Sangat mungkin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah pernah mengungkapkan sebuah perkataan yang sangat masyhur. Kata Ibnu Taimiyah, la yaqulul jasad min al-hasad. Tidak akan pernah yang namanya jasad kita, tidak akan pernah yang namanya jasad seorang manusia, jasad seorang Bani Adam, tidak akan pernah terlepas dari penyakit hasad. Pasti ada penyakit hasadnya. Kalau jiwa kita tidak pernah terlepas dari penyakit hasad, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mentarbiah jiwa kita, menjinakkan jiwa kita, supaya penyakit hasad tadi tidak semakin merajalela, tidak semakin tumbuh dan berkembang dan merusak amal ibadah kita. Itu PR bagi diri kita. La yaqulul jasad min al-hasad. Tidak akan pernah yang namanya jasad manusia terlepas dari hasad. Tidak akan pernah. Dan itu PR bagi kita untuk mentarbiyah jiwa kita untuk meminimalisir tingkat hasad yang ada dalam jiwa kita. Hasad itu boleh selama menjurus pada hal yang positif. Misalnya kita mendapati bahwa teman satu kelas kita lebih unggul dari kita. Kita hasad. Kita pengen bahwa kita lebih baik dari dia. Iya tidak? Kita pengen misalnya IP kita lebih tinggi dari IP dia. Kita pengen nilai kita lebih tinggi dari nilai dia. Mungkin enggak? Mungkin. Itu sesuatu yang wajar. Akan tetapi hasad ini jika diarahkan pada hal yang positif, berarti kita telah mampu untuk mengekang jiwa kita ke arah yang positif. Tapi jika kita hasad kita tidak tertarbiah dengan baik, tidak diarahkan dengan baik, misalnya kita hasad pada saudara kita, bukannya kita bersaing dengan positif, akan tapi malah kita bersaing dengan negatif. Misalnya, saya sulit untuk mengejar kepandian dia. Oleh sebab itu, supaya saya bisa mengalahkan dia, saya akan mengajak dia untuk melakukan hal-hal yang melalaikan dia dari pelajarannya. Dia diajak waliyadzubillah ke tempat pelacuran. Dia mulai dikenalkan dengan game lewat internet, game online, maupun game dengan PS dan sebagainya. Dia mulai dikenalkan dengan wanita, dikenalkan dengan, kita punya teman-teman perempuan, dikenalkan dengan dia, supaya dia lalai, supaya dia sibuk dengan wanitanya. Setelah dia sibuk, kita kenalkan lagi wanita yang lain lagi, supaya dia makin sibuk, sehingga suatu saat nanti dia tidak bisa bersaing dengan kita. Itu sebuah persaingan yang negatif, hasad yang negatif, yang merusak kita. Jadi itu pentingnya kita, karena banyak persoalan-persoalan yang ada. Persoalan di antara pertama kita muncul karena ketidakmampuan kita untuk mentarbiyah jiwa kita. Karena semakin berkembangnya hasad yang ada dalam jiwa kita, karena semakin berkembangnya perasaan ghil, perasaan dengki yang ada dalam jiwa kita, dan tidak bisa kita tekan, tidak bisa kita minimalisir dengan baik, tidak bisa kemudian kita tarbiyah dengan baik. Kita memiliki perasaan kibr, perasaan ta'ajjub, perasaan bahwa kita merasa paling benar. Dan hal tersebut merupakan penyakit. Jika tidak bisa tarbiyah dengan baik, suatu saat nanti perasaan kibr itu, penyakit jiwa dalam jiwa kita, akan menimbulkan sebuah masalah. Masalah dalam jiwa kita dan masalah dalam orang lain. Pasti. Jika kita tidak
mampu kemudian mentarbiah jiwa kita. Kita membiarkan perasaan ihtifar, penyakit ihtifar, menganggap orang lain jelek, menganggap orang lain tidak lebih baik dari diri kita. Suatu saat nanti perasaan ini akan menimbulkan masalah dalam diri kita. Suatu hari nanti perasaan ini, penyakit ini akan menimbulkan masalah ketika dia bermuamalah dengan sesamanya. Dan banyak sekali masalah-masalah, penyakit-penyakit hati yang jika tidak diselesaikan cepat, dia akan menimbulkan sebuah permasalahan. Cepat atau lambat, pasti. Cepat atau lambat, dia akan melangkah. Dan suatu saat nanti, dia akan menimbulkan sebuah masalah. Penyakit yang ada dalam jiwa kita. Itu yang keempat. Banyak sekali masalah yang timbul yang sumbernya dari hati. Masalah kita dengan teman kita, masalah kita dengan orang tua kita, masalah kita dengan dosen kita, dengan guru kita. Sumbernya dari hati kita. Awalnya. Setelah itu berkembang. Termasuk masalah yang selama ini berkembang di antara ahlu sunnah. Perpecahan di dalam ahlu sunnah. Semua sumbernya dari dalam hati. Terkadang kita tidak merasa senang ketika kita mendapati teman kita lebih terkenal dari diri kita. Atau mungkin kita tidak merasa senang ketika teman kita lebih pintar dari diri kita. Mungkin enggak penyakit tersebut menjangkiti dai ahlu sunnah? Mungkin enggak hal tersebut menjangkiti ulama ahlu sunnah? Mungkin. Ketika kita mendapatkan bicara suatu ulama, seorang ulama mendapati bahwa temannya yang dulu satu kelas, dulu ketika belajar di Madinah misalnya, belajar di Mesir, belajar di Yaman, satu kelas dengan dia. Ternyata di Indonesia dia lebih berkembang dari dia. Dia lebih pintar dari dia. Dakwah dia lebih terima dari dakwahnya. Maka muncul perasaan hasad mulanya. Dan kemudian masalah tersebut semakin membesar dan timbullah perpecahan. Yang sumbernya adalah di hati. Kurang berapa? 10 menit lagi. Anda tambah 2 lagi. Jadi satu sebab 5 menit. Anda tambah 1 lagi aja. Yang terakhir, insya Allah. Minum dulu. Sebab yang terakhir. Dan anak harap bukan yang terakhir. Sebab yang kelima. Kenapa kita mempelajari tazkiyatun nufus? Kenapa kita harus mensucikan jiwa kita? Kenapa? Sebab yang kelima adalah karena selamatnya jiwa kita. Karena selamatnya hati kita. Karena sucinya hati kita. Karena bersihnya jiwa kita dari penyakit-penyakit hati adalah sebab bagi diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selamatnya hati kita, bersihnya hati kita adalah sebab bagi kebahagiaan jiwa kita, kebahagiaan diri kita di dunia dan di akhirat. Jadi jika hati kita memiliki sebuah penyakit, sesungguhnya penyakit tadi jika tidak kita hilangkan, maka hal tersebut akan bisa menimbulkan kesengsaraan bagi kita bukan saja di dunia, akan tetapi bisa menimbulkan kesengsaraan bagi kita sampai di akhirat nanti. Oleh sebab itu ada sebuah kaidah yang dikatakan oleh para ulama. Ulama mengatakan, afatul qulub ab'adu min afati
min afatil abdan. Kehancuran dan sakitnya sebuah hati. As'adu, lebih berat, lebih sulit keadaannya dibandingkan afatul abdan, dibandingkan kehancuran, dibandingkan sakitnya, dibandingkan rusaknya badan. Kalau misalnya ada orang sakit misalnya, wa yadbillah, gagal ginjal, atau sakit jantung, atau ginjalnya bocor, atau jantungnya bocor, atau ususnya bocor, mungkin enggak? Wa yadbillah. Kira-kira penderitaannya kapan akan berakhir? Kalau sudah mati, ya tidak. Kalau sudah mati, dia sudah enak. Penderitaannya sudah tidak akan dia rasakan lagi. Afatul abdan. Penderitaan badan akan berakhir ketika dia mati. Akan tetapi kerusakan yang ada di dalam hati seseorang, penyakit yang ada di dalam hati seseorang jika dibiarkan saja, maka sesungguhnya hal tersebut akan mengantarkan pada kehancuran yang sifatnya abadi. Dia akan merasakan sakitnya bukan saja di dunia, tapi akan merasakan juga di akhirat nanti. Percaya tidak? Percaya tidak? Yang percaya ngaturnya enggak? Yang percaya ngatur. Alhamdulillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma, di hari kiamat nanti, ketika bumi dikoncangkan, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, la yanfa'u malun wa la banun. Di hari itu tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun malun, harta kita yang banyak, rumah kita yang banyak, deposito kita yang berlimpah ruah, tidak akan pernah memberikan manfaat pada kita di hari kiamat nanti. Wala banun, dan tidak akan pernah juga anak-anak kita yang kita banggakan. Anak-anak kita banggakan suatu hari nanti bisa menolong kita ketika kita sudah tua nanti. Terkadang kita punya anak banyak, kita membanggakan diri. Mungkin enggak? Mungkin. Suatu hari nanti ketika saya tua, anak-anak saya akan menolong saya. Ketika seseorang memiliki harta banyak, mungkin enggak dia berbangga diri? Mungkin. Saya punya harta banyak, saya bisa membeli segalanya. Bahkan hukum bisa saya beli, bahkan keadilan bisa saya beli. Akan tetapi, yauma la yanfa'u malun wa la banun, di suatu hari nanti, di hari di mana harta-harta kita, anak-anak kita tidak akan pernah memberikan manfaat pada diri kita, kecuali satu saja, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang lurus, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, dengan hati yang bening, dengan hati yang putih, dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang sebab yang kelima, bahwa salamatul qulub, bersihnya hati kita, selamatnya hati kita adalah sebab bagi kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Intahal waktu, peringatan dari Dewan Juri untuk menghentikan pembicaraan. Baik, terakhir, insyaallah 5 sebab sudah cukup. Dan alhamdulillah jika sudah kalian catat dan kalian perhatikan dengan baik, insyaallah itu sebuah kebaikan. Dan terakhir adalah 5 hal tersebut menunjukkan akan pentingnya bagi kita untuk mempelajari tazkiyatun nufus. Mempelajari tazkiyatun nufus. Dan mempelajari tazkiyatun nufus adalah fardu ala kulli a'yan.
kewajiban bagi setiap manusia untuk mempelajari bagaimana cara yang mensucikan hatinya. Akan tetapi disayangkan, ketika masalah tazkiyatun nufus memiliki peran yang sangat besar dalam agama kita, hal tersebut tidak diimbangi dengan keberadaan kitab yang memadai yang berbicara mengenai tazkiyatun nufus. Sangat disayangkan. Kebanyakan kitab, kebanyakan buku yang berbicara mengenai tazkiyatun nufus, yang pertama, kitab tersebut mujalladnya atau kitab terjadi kebanyakan adalah sangat tebal, sehingga sangat menyulitkan bagi orang awam untuk mempelajari. Yang pertama. Yang kedua, kitab tazkiyatun nufus kebanyakan di sana banyak kemasukan hadis yang dhaif, bahkan hadis yang maudhu. Seperti halnya kitab Ihya Ulumuddin, kitab Fadail al-A'mal, dan banyak kitab-kitab lain kebanyakan hadis dhaif dan maudhu. Kemudian yang ketiga, tazkiyatun nufus walaupun memiliki peran yang sangat besar dalam agama kita, akan tetapi sangat kecil, sangat sedikit ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbicara masalah tazkiyatun nufus, kecuali sedikit saja. Kita bisa hitung Ibnu Rajab al-Hanbali, Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah, sangat sedikit sekali. Bahkan saking sedikitnya, bahkan sebagian besar yang berbicara masalah tazkiyatun nufus, kebanyakan adalah ulama-ulama yang akidahnya justru menyimpang. Sangat disayangkan. Sehingga ketika akidahnya menyimpang dan mereka mengajarkan tazkiyatun nufus, yang terjadi adalah bukannya hati semakin lurus, bukannya hati semakin suci, yang ada hati malah justru semakin kotor. Kotor dengan perbuatan kesyirikan, kotor dengan perbuatan bid'ah, kotor dengan perbuatan riya, kotor dengan perbuatan khurafat, kotor dengan perbuatan tahayyul. Sangat disayangkan. Sebagai contoh, dan insyaallah sebagai penutup, contoh yang dialami oleh Syekhul Islam Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil Hadis, seorang Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis. Dia memiliki guru yang banyak. Salah satunya dia pernah berguru pada Amr bin Ubaid. Siapa Amr bin Ubaid? Amr bin Ubaid al-Mu'tazili, seorang pemimpin, seorang tokoh, seorang ulama yang memiliki pemikiran Mu'tazilah, yang condong pada pemikiran Mu'tazilah, yang mengkafirkan orang-orang mukmin, yang mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar. Dengan mengatakan orang berbuat dosa besar, dia akan kekal dan abadi di dalam neraka. Termasuk berbohong itu dosa besar. Artinya orang yang bohong, dia akan masuk neraka selama-lamanya. Itu di akhirat nanti. Di dunia gimana? Di dunia dia bukan dihukumi bukan sebagai orang yang mukmin dan juga bukan orang yang kafir. Artinya apa? Dia telah keluar dari agama Islam, akan tetapi dia belum masuk dalam kekafiran. Maksudnya gimana? Al-manzilah baina manzilain. Maksudnya gimana? Enggak jelas. Enggak jelas. Konsepnya enggak jelas. Jadi tertolak. Pernah berguru pada Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Kenapa? Karena Amr bin Ubaid terkenal bahwa dia adalah seorang yang memiliki zuhud, seorang zahid, seorang zuhud. Dia seorang yang wara', dia seorang yang sangat sederhana hidupnya. Amr bin Ubaid seorang yang memiliki ibadah yang sangat kuat. Amr bin Ubaid memiliki akhlak yang mulia. Amr bin Ubaid memiliki hati yang lembut, yang sifat-sifat tersebut tidak dimiliki oleh para ulama ahlu sunnah.
Sampai sekarang sifat tersebut tidak dimiliki oleh ulama Ahlussunnah. Kebanyakan dai dan ulama Ahlussunnah gimana? Suka mencela orang lain, suka ngerasain orang lain, suka mencela kelompok lain. Dia tidak. Itu sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Dan dia terkesan dengan Amr bin Ubaid dari hal tersebut. Lembutnya hatinya. Kalau kita lihat zaman sekarang, dai yang paling banyak pengikutnya siapa kira-kira? Kebanyakan bukan dai yang calonnya mereka adalah Ahlussunnah, bukan. Dai yang banyak berbicara masalah hati, yang hatinya lembut, yang pembawaannya tenang, yang zuhud, yang wara, yang dilihat itu mengenakkan. Ya tidak. Hal itu yang tidak dimiliki oleh ulama Ahlussunnah, yang sangat jarang dimiliki oleh jari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu PR buat kita semua, PR buat anda juga. Itu PR buat kita semua, ya ayuhal ikhwah, jika menjadi jahat. Sufyan Ats-Tsauri terfitnah oleh Amr bin Ubaid karena hal tersebut. Sampai Ayyub As-Sikhtiyani. Siapa Ayyub As-Sikhtiyani? Gurunya Sufyan Ats-Tsauri. Pernah ngomong ke Abdul Wahid bin Zaid. Abdul Wahid bin Zaid adalah muridnya Ayyub As-Sikhtiyani. Teman satu majelisnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau misalnya anak Ayyub As-Sikhtiyani, misalnya Makseno adalah Sufyan Ats-Tsauri, dan sebelahnya yang baju hitam adalah Abdul Wahid bin Zaid. Jadi temannya satu level, satu majelis. Sampai Ayyub As-Sikhtiyani, gurunya Sufyan Ats-Tsauri, pernah ngomong ke Abdul Wahid bin Zaid, katanya, kata Abdul Wahid bin Zaid, dia berkata, qala li Ayyub, bahwa Ayyub As-Sikhtiyani pernah berkata pada suatu hari, qul li Tsauri, katakanlah pada Tsauri, katakanlah pada Sufyan Ats-Tsauri, la tadhhab Amr bin Ubaid, jangan pernah dia dekat-dekat dengan Amr bin Ubaid, jangan dia duduk di majelisnya Amr bin Ubaid, jangan dia bergaul dengan Amr bin Ubaid. Kenapa? Karena pemikirannya menyimpang. Karena ditakutkan dia terpengaruh dengan pemikirannya. Maka Abdul Wahid berkata, faqala, kemudian kata Abdul Wahid, faqultu dzalika lahu, maka kemudian saya sampaikan hal tersebut kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia menasihati pada Abdul Wahid, menasihati Sufyan Ats-Tsauri. Maka ketika dinasihati, apa kata Sufyan? Sufyan mengatakan sebuah perkataan yang sangat besar. Kata Sufyan Ats-Tsauri, inni ajidu indahu asya', bahwa saya mendapatkan di dalam dirinya, di dalam Amr bin Ubaid, asya', banyak hal. Asya' la ajiduha inda ghairi, yang tidak pernah saya dapatkan dari orang lain, dari para ulama Ahlussunnah, sehingga saya harus belajar darinya, belajar akhlak darinya, belajar bagaimana cara zuhud yang baik, cara warok yang benar, cara ibadah yang kuat, cara melembutkan hati. Bagaimana saya belajar darinya. Faqultu dzalika li Ayyub, dan kemudian dia menyampaikan hal tersebut kepada syekhnya, kepada gurunya Ayyub As-Sikhtiyani. Dilaporkan hal tersebut. Maka apa kata Ayyub? Ayyub mengatakan, min tilkal asya' akhafu alayh. Min tilkal asya', dari hal-hal tersebut yang Sufyan Ats-Tsauri rela belajar dari Amr bin Ubaid, dari pemuka ahlul bid'ah zamannya, dari tetakwal ahlul bid'ah zamannya, wa min tilkal asya' akhafu alayh, dan dari hal tersebut saya takut terhadap Amr bin Ubaid, saya takut pada ibadahnya Amr bin Ubaid, saya merasa kalah dengan zuhudnya Amr bin Ubaid, saya merasa kalah dengan zuhudnya Amr bin Ubaid, saya merasa kalah dari lembutnya hati Amr bin Ubaid. Inilah PR kita semua.
PR bagi dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. PR bagi para penuntut ilmu yang suatu hari akan jadi dai. Dai yang mengajarkan madhab dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Untuk mentazkiyah hati mereka. Sehingga orang-orang akan datang kepada kita. Akan datang dan mendekat pada dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan yang menjauh. Karena pada hakikatnya pembahasan yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, orang-orang cenderung akan mendekatinya. Pendengaran kita akan cenderung untuk mendengarkannya. Mata kita akan cenderung untuk melihatnya. Maka tidak heran, dai yang sehari-harinya berbicara masalah hati dan hati, paling banyak pengikutnya. Kenapa? Karena pembahasan masalah hati, tazkiyatun nufus adalah pembahasan yang kemudian disepakati oleh banyak pihak. Semua pihak sepakat mana yang baik dan mana yang buruk. Semua pihak sepakat meninggalkan akhlak yang baik, meninggalkan akhlak yang buruk dan menjalankan akhlak yang mulia. Dan pembahasan masalah hati adalah pembahasan yang wajib kita bahas dan insyaallah kita akan bahas setiap hari Selasa ba'da asar jam 16 waktu Indonesia Barat, insyaallah di setiap hari Selasa, insyaallah bismillah subhanahu wa ta'ala. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jika ada pertanyaan singkat bisa diutarakan. Habis waktu. Ini pertanyaannya dijawab sekarang atau besok. Waktunya 5 menit lagi. Sudah habis pertanyaan. Pertanyaan bisa secara langsung maupun dengan kertas. Apakah yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri bisa dijadikan dalil bolehnya mendatangi majlis ahli bid'ah? Ini bisa jadi sebuah dalil tentang bolehnya mendatangi majlis ahli bid'ah. Tapi ada batasannya. Tidaklah boleh bagi seorang untuk belajar dari seorang ahli bid'ah, dari seorang yang memiliki bid'ah, terutama seorang dai ahli bid'ah atau ulama ahli bid'ah, dia boleh mendatanginya jika dengan syarat bahwa dia telah memiliki bekal yang cukup sehingga dia merasa aman dari syubhat. Jadi bisa. Sebagaimana kita bisa mendapatkan bahwa bagaimana Imam Syaukani, Imam Ahlul Yaman, yang menulis kitab Nailul Awtar, yang menulis kitab Tafsir Fathul Qadir, bagaimana Imam San'ani, Imam Ahlul Yaman, yang menulis kitab Subul Salam, bagaimana Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Imam Ahlul Yaman, yang mereka pada awalnya belajar dari para Ahlul Bid'ah. Kita tahu bahwa Al-Yaman secara umum, mazhab yang berkembang adalah mazhab Az-Zaidi. Mazhab Zaidi itu mazhab apa? Syiah. Di Yaman mazhab yang berkembang adalah mazhab Zaidi. Di Yaman yang berkembang adalah mazhab Mu'tazili. Tapi kemudian Imam Syaukani, Imam San'ani dan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, mereka ketika awal mereka sempat duduk di majlisnya Ahlul Bid'ah, duduk di majlisnya para ulama Zaidiyah, duduk di majlisnya ulama Mu'tazilah, duduk di majlisnya para Ahlul Bid'ah. Boleh-boleh saja. Tapi kita mengambil pada hal-hal yang tidak ditakutkan ada syubhat di dalamnya. Bisa kita belajar seperti Syekh Muqbil rahimahullah dulu belajar nahwu, belajar balaghah, belajar fiqh, belajar usul fiqh dari orang-orang Zaidi, dari orang Syiah. Justru kemudian itu sebelum Syekh Muqbil berangkat ke Madinah,
untuk belajar di Jamiah Islamiyah, untuk belajar dari Syekh Albani dan Syekh bin Baz. Jadi sebelumnya saya mukbil sempat belajar bersama orang Zaidi. Begitu juga Imam Sun'ani dan Imam Syaukani. Jadi boleh, tapi bagi para pemula tidak dianjurkan untuk duduk di majelisnya alul bid'ah, tidak dianjurkan untuk duduk di majelis alul bid'ah. Selama masih ada ustaz atau ulama al-sunnah yang bisa mengajarkannya ilmu yang dia butuhkan, bisa mengajarkannya nahwu, bisa mengajarkannya tafsir, bisa mengajarkannya fikih, maka sebaiknya dia belajar dari ustaz atau ulama ahlu sunnah dan tidak usah duduk di majelisnya alul bid'ah. Bagaimana jika kita sudah jarang menangis karena dosa-dosa? Apa yang menyebabkannya? Dan bagaimana supaya hati lebih peka dan supaya mudah menangis misalnya ketika bertakarruf? Itu yang pertama. Jadi soal pertama ada beranak pinak, ada A dan B. Soal yang kedua, jika sedang seputur-puturnya atau sedang terbesit niat untuk bermaksiat, sedangkan ada peluang untuk bermaksiat, apa yang harus dilakukan untuk membendungnya? Yang ketiga, kiat agar tidak panjang angan-angan. Jadi ada 3 pertanyaan, pada hakikatnya adalah 4 pertanyaan. Karena kira waktunya sudah tidak cukup lagi, insya Allah ini akan kita bahas. Anak akan jawab pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Jadi sebelum majelisnya kita mulai, pertanyaan ini akan anak jawab sebelum kita mulai majelisnya. Insya Allah. Bagi yang bertanya, insya Allah anak akan jawab dalam pertemuan selanjutnya di hari Selasa minggu depan setelah sholat asar. Insya Allah. Sebelum dimulainya pelajaran. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam rangka peningkatan dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon juga kepada antum yang hadir agar dalam pada pertemuan berikutnya insyaallah dan menarik dari kita yang lainnya agar kita berbagi tentang ini yang kedua. Kita tentu kami mohon atas segala kekurangan dan penyawangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga disimpulkan pada ikhwan tadi yang mengambil kita agar kita melakukan itu luar dan berkomunikasi. Bisa wafat Di luar. kita pergi bahasa Arab. Gimana? Tentang pakai gimana teman-teman? Kita bahasa Arab. Ada yang ya, benar.
Maksudnya gimana? Enggak ya. Tapi kan disebutkan ada kemarin dari Kalimantan Artis ini dan kemudian sama. Yang kemudian dia cuma ketemu sama kemudiannya. Jadi ketika orang bagi ada surat perjalanan Di Jogja? Ya, Berapa lama itu? Kemarin aja. Waktu itu kan anda udah tahu jadwal kajiannya kan, yang karena ini selasa kemarin, tapi jangan juga. Karena tapi mereka mau. Oh gitu. Tapi nggak sempat sini karena pas kemarin udah nggak beda. Karena lihat hari Selasanya aja kan Selasa. Itu nggak ada pemberitahuan ya karena kan ngobrol kan pernah ke Jogja juga pernah ke sana. Iya, kita mau di sini. Ya, karena bilang ke dia pokoknya teman-teman ya kalau ke Jogja pokoknya harus kita ke sana. Aku nggak mau gitu. Minimal makan bareng. Iya. Makanya anda sempat tanya, kita langsung punya nomor teleponnya. Dulu dia ada nomornya katanya, cuma nggak tahu masih aktif enggak. Karena nggak pernah ganti nomor. Nah, akhirnya buat anak tadi Kemarin tuh bebas. anak makan di sana. Nggak ada mana. Nih, bentar. Kita kan Pak Bebas nih. Sekarang kayak Kita kalau bebas kan belok kiri nih. ada kiri anak kanan kan perempatannya agak letaknya Iya. kanan. Oh iya. Terus Ada pendidikan ada sedikit nggak jauh nanti ada makan di sana. jauh banget kan ya? Ya, Aktivitas aja memang ada. Untuk aktivitasnya memang daerah. iya karena bulan jaga ini dan olahraga namanya sampai apa? Baru ya? Baru. Oh iya. Saya bilang tadi ada baru. Sampai coba musuh. Namanya bisa. Ada juga namanya berhenti. Yang berhenti itu dari Cirebon. Nah itu maju terus. Ajar juga tadi. Beberapa anak-anak dari Pontianak, tadi sekali kabar.